Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 111211144. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar etika hukum bisnis dosen Bapak Imam Yuwono. Yang saya akan bahas yaitu etika bisnis. Langsung saja kita mulai dari pendahuluannya. Berbicara tentang bisnis, kita sangat paham apa itu tentang bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari bisnis itu sendiri. Pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita naiki, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, itu semua merupakan hasil atau produk dari sebuah bisnis. Oke, apa itu bisnis? Bisnis bisa kita definisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis itu ada karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis bagian dari integral atau bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Bisnis itu ada untuk memenuhi masyarakat, akan tetapi tidak bisa diproduksi oleh mereka. Bisnis ada sejak zaman dahulu kala, dimulai dari barter. Masyarakat mulai mengenal adanya uang. Dengan uang, dimulai adanya uang, bisnis menjadi semakin berkembang, sehingga pada sekarang ini bisnis sangat amat dibutuhkan. Bisnis bisa dilihat dari sudut pandang ekonomis, moral, dan sudut pandang hukum. Dari sudut pandang ekonomis, bisnis itu ada untuk mencari keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, mereka sudah mengeluarkan sumber daya yang sudah mereka miliki, entah itu modal, entah itu SDM-nya, entah itu metodenya, kemudian juga resep-resep atau misalnya sistem-sistem tertentu, sehingga mereka menginginkan balas jasa atas usaha-usaha yang mereka keluarkan itu. Sehingga dilihat dari sudut pandang ekonomis, bisnis itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, dari sudut pandang moral tidak menyalahkan kalau bisnis itu tujuannya untuk mencari keuntungan, akan tetapi dalam usaha pencarian laba itu atau pencarian profit itu tidak diperkenalkan atau tidak dibenarkan menurut moral ini mengganggu atau melanggar hak orang lain atau mengganggu ketertiban atau juga mengganggu hak orang lain. Sehingga dari sudut pandang moral, bisnis itu tidak hanya mencari keuntungan tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Sudut pandang yang ketiga yaitu hukum. Menurut hukum ini, bisnis tidak bisa dilepaskan dari kegiatan hukum. Bisnis pasti akan selalu terikat dengan peraturan-peraturan hukum, di mana menurut sudut pandang hukum ini, bisnis ini tidak boleh melanggar aturan-aturan hukum. Dibandingkan dengan sudut pandang moral, sudut pandang hukum ini dia lebih jelas karena sudah jelas hitam dan putihnya, karena peraturannya ada secara tertulis. Kemudian yang harus kita ketahui sebelum kita lanjut, kenapa sih bisnis harus dilakukan secara etis? Ya, yang pertama adalah bisnis harus dijalankan secara etis karena bisnis itu dia harus memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya. Bisnis itu harus bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingannya. Yang kedua, pengaruh positif dari etika bisnis, profitabilitas. Maksudnya yaitu perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis, dia akan memiliki profitability yang tinggi, sehingga pada akhirnya citra yang di masyarakat akan menjadi baik. Alasan yang ketiga, pemerintah mewajibkan para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara etis. Pemerintah sebagai regulator telah mengatur beberapa perundang-undangan yang mengatur dalam bisnis. Yaitu alasan yang lainnya adalah di sini, dengan melaksanakan bisnis secara etis, maka dia akan mencegah
kerugian yang besar bagi masyarakat maupun bagi para pemangku kepentingan akibat dari kepentingan sebuah perusahaan. Seperti misalnya karena dilakukan bisnis tidak etis, masyarakat sebagai konsumen melakukan kerugian gitu, atau mereka mendapatkan produk tidak sesuai gitu, kemudian bisa mengganggu kesehatan. Kemudian lagi alasan bisnis kenapa harus dilakukan secara etis adalah dalam era persaingan yang semakin ketat ini, para pelaku bisnis amat sangat menyadari bahwa konsumen adalah raja. Maksudnya adalah di sini bahwa berkembangnya suatu bisnis, maju mundurnya bisnis itu akan ditentukan oleh konsumen. Kan konsumen sekarang sudah pintar ya. Mereka akan memilih perusahaan-perusahaan dengan reputasi yang baik. Mereka tidak akan mau mengonsumsi atau membeli produk atau jasa dari perusahaan-perusahaan yang mereka diketahui tidak menjalankan bisnis secara etis gitu. Karena itu, karena konsumen adalah penentu berkembang atau tidaknya maju atau mundurnya suatu perusahaan, maka di sini perusahaan harus berorientasi kepada konsumen. Kemudian berikutnya adalah perusahaan-perusahaan modern menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang paling siap untuk dieksploitasi demi kepentingan atau hanya kepentingan perusahaan itu semata. Tapi harus disadari adalah bahwa perusahaan itu SDM itu bahwa pegawai itu merupakan aset bagi perusahaan gitu. Karena apa? Karena pegawai itu tenaga yang untuk penggerak produksi gitu, operasional bagi suatu perusahaan. Produktivitas yang tinggi dari pegawai atau karyawan akan membantu operasional atau membantu juga tercapai tujuan yang lebih cepat. Kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa persaingan semakin ketat, apalagi di zaman perdagangan bebas ini, pasar menjadi terbuka, sehingga di sini pemerintah diharapkan lebih netral gitu. Karena pemerintah lebih netral, tidak boleh melihat salah satu pihak, sehingga di sini etika bisnis dia harus benar-benar dijalankan. Itu beberapa alasan mengapa bisnis harus dijalankan secara etis. Terus siapa atau apa gitu stakeholder atau apa sih pemangku kepentingan dari bisnis? Kita berbicara tentang stakeholder. Stakeholder adalah suatu perusahaan yang ada ada pemerintah, ada media massa, ada pemilik, ada pekerja, ada pemegang paham, ada pemasok, distributor, konsumen, kreator, dan lain-lain. Di sini stakeholder ini dapat dikatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah bisnis. Stakeholder terbagi menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder, di mana kelompok primer terdiri dari stakeholder, dari karyawan, distributor, supplier, seperti itu. Kemudian apabila yang termasuk ke dalam kelompok stakeholder sekunder itu, dia adalah pemerintah, ada masyarakat, ada lembaga-lembaga terkait, ada lembaga yang berhubungan langsung dengan jalannya operasional sebuah perusahaan, seperti itu. Kemudian pendekatan stakeholder ini menuntut bisnis untuk dijalankan secara baik dan etis untuk menjamin kepentingan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diabaikan. Semua kewajibannya bisa berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Setelah kita berbicara apa itu bisnis, setelah kita berbicara tentang stakeholder, dan sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, di
mana artinya adat istiadat. Etika dapat diartikan dengan yaitu kebaikan, baik kepada kehidupan ataupun sekelompok masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dari suatu orang ke orang lain atau dari suatu generasi ke generasi lain. Kalau dilihat ya, etika ini berarti merupakan kebiasaan hidup masyarakat atau kebiasaan hidup orang untuk mengikuti aturan-aturan atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Kemudian yaitu etika dipersamakan dengan moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin yaitu mos, yang berarti yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian secara harfiah sistem nilai manusia yang harus hidup dengan baik dalam sebuah pola perilaku yang terwujud secara acuh, seperti itu. Itu adalah etika yang mempersamakan dengan moralitas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.